Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bunga Putri Hananta. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai subnet, IP dan lain-lain. Oke teman-teman, sebelum memulai videonya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita semua kesehatan. Tak lupa juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, mohon videonya disimak dengan baik ya. Semoga bisa paham. Terima kasih. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya sekali IP address. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai IP address. Oke, teman-teman, jadi IP address itu adalah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Nah, jadi dalam IP ini terdapat dua jenis ya teman-teman, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, IPv4 itu adalah format IP yang sangat umum. Ini terdiri dari 4 blok angka yang dipisahkan oleh titik. Contohnya seperti 192.168.1.1. Nah, kalau IPv6 itu kayak lebih panjang dan ditunjukkan untuk menangani kebutuhan alamat yang besar. Nah, itu contohnya ya teman-teman, sudah saya tuliskan. Nah, jadi kalau bisa dijelaskan, IPv4 itu kayak lebih panjang 32 bit dibagi menjadi 4 oktet. Dan setiap oktet bernilai antara 0 hingga 255. Contohnya kayak tadi 192.168.1.1. Kalau struktur IPv6 itu kayak memiliki panjang 128 bit dan biasanya ditulis dalam format heksadesimal yang dipisahkan oleh titik 2. Contohnya sudah saya tuliskan yang panjang itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada subnetting ya teman-teman. Jadi subnetting ini adalah proses membagi suatu jaringan menjadi jaringan kecil atau subnet. Hal ini itu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi alokasi alamat IP dan mengurangi lalu lintas jaringan dengan membatasi jumlah perangkat yang berada di dalam satu subnet. Subnetting ini bergantung pada pengaturan subnet mask yang menentukan bagian dari alamat IP yang digunakan untuk jaringan dan bagian mana yang digunakan untuk host dalam subnet tersebut. Oke, contohnya ya, misalnya jika kita memiliki jaringan IP address 192.168.1.0/24, yang berarti subnet masknya adalah 255.255.255.0. Subnet ini dapat mendukung hingga 256 alamat IP, dari 192.168.1.0 hingga 192.168.1.255. Namun, dua IP akan digunakan untuk network dan broadcast, sehingga tersedia 254 alamat IP untuk perangkat. Nah, teman-teman, terkadang kita itu perlu mengamankan jaringan kita agar lebih efisien dan terhindar dari ancaman yang tak terduga. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya yaitu dengan memahami konsep subnetting, yang akan membantu kita mengatur jaringan dengan lebih canggih dan terorganisir. Tunggu dulu, apa sih blok subnet itu sebenarnya? Jadi teman-teman, singkatnya saja, subnet ini adalah bagian dari jaringan yang terpisah menjadi subdivisi lebih kecil. Jadi ini itu memungkinkan kita untuk mengelompokkan perangkat dalam jaringan kita dan mengelola trafik dengan lebih efektif. Nah, jika teman-teman bertanya bagaimana cara memblok subnet, oke. Jadi langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan jumlah subnet yang akan kita buat. Ini akan memengaruhi seberapa banyak alamat IP yang akan tersedia dalam setiap subnet. Setelah itu, tentukan jumlah bit yang diperlukan untuk mengalamati subnet tersebut. Jadi, ini itu bergantung pada jumlah subnet yang telah ditentukan sebelumnya. Semakin banyak subnet yang dibutuhkan, maka semakin banyak bit yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada PLSM. Jadi, ini itu variabel yakni urutan masing numerik atau subset alamat IP berdasarkan keseluruhan persyaratan jaringan. Jadi, PLSM ini memungkinkan administrator jaringan untuk menggunakan topeng panjang untuk jaringan dengan beberapa host dan topeng pendek untuk jaringan dengan yang banyak host. PLSM ini digunakan dengan router PLSM dan harus memiliki dukungan protokol routing. PLSM juga dikenal sebagai alamat internet protokol atau IP yang tadi saya jelaskan tanpa kelas. Nah, konfigurasi jaringan sederhana, pengelamatan IP jaringan melalui pengisian subnet kosong.
efisiensi yang lebih besar dari masker subnet panjang tetap atau FLSM. Router ramping, di mana routernya hanya berfungsi dengan urutan PLSM. Versus alamat IP lengkap, PLSM digunakan oleh berbagai sistem dan layanan jaringan. Selanjutnya ada CIDR. Nah, teman-teman, mungkin sebelumnya kita masih asing dengan istilah CIDR kan? Jadi ini tuh merupakan istilah jaringan komputer yang perlu kita ketahui. Jadi, CIDR ini adalah cara penulisan subnet mask dari sebuah subnetwork dengan cara mengubah notasi subnetwork dari desimal ke biner, kemudian menghitung jumlah total nilai biner 1 yang ada. CIDR atau Classless Interdomain Routing itu merupakan cara pengganti atau alternatif dalam klasifikasi alamat IP kelas A, B, C, D, hingga E. CIDR juga disebut sebagai subnetting. Misal 255.255.255.0/24. Sudah saya jelaskan kan sebelumnya? Nah, jikalau kita menemukan bentuk notasi seperti itu, tidak akan membingungkan lagi ya. Nah, cara menentukannya yaitu langkah-langkah untuk mengubah notasi subnetwork desimal menjadi biner adalah sebagai berikut. Misal, pada subnetwork kelas full IP address kelas C adalah 255.255.0. Maka apabila ini 255 diubah menjadi bilangan biner atau 8 oktet. Seperti begitu ya, 11111. Maka untuk subnetwork kelas C apabila dituliskan di dalam bentuk binernya adalah 11 tapi ada 00 begitu ya. Nah, di sini sudah ada tabel IP address-nya ya teman-teman. Terdapat 3 ruangan. Jadi ini tuh kayak hubungan antara subnet mask dan CIDR pada IP address. Intinya keduanya dipakai untuk membagi jaringan atau network supaya lebih teratur dan mudah diatur. Untuk kelas A, ini tuh digunakan untuk jaringan yang sangat besar. Contohnya subnet mask 255.0.0.0/8 sampai 255.254.0.0/15. Semakin besar angka CIDR, maka semakin kecil jumlah host atau perangkat dalam satu jaringan. Nah, untuk kelas B, ini itu dipakai untuk jaringan ukuran menengah. Contohnya 255.255.0.0/16 sampai 255.255.254.0/23. Jadi biasanya digunakan oleh perusahaan atau kampus. Nah, untuk ruangan yang ketiga atau C ini digunakan untuk jaringan kecil seperti rumah, sekolah, atau kantor kecil. Contohnya 255.255.255.0/24 sampai 255.255.255.254/31. Jadi semakin besar CIDR maka jumlah perangkat yang bisa terhubung semakin sedikit ya teman-teman. Seperti yang tadi saya ucapkan. Nah, ini ada contohnya ya, gambarnya. Jadi terlihat ada komputer, HP, laptop, dan router yang terhubung ke jaringan atau internet. Setiap perangkat memiliki IP address yang berbeda. Misalnya, komputer 192.168.1.10, HP 192.168.1.20, laptop 192.168.1.30, router 192.168.1.1. Nah, IP address ini berfungsi seperti alamat rumah pada setiap perangkat. Dengan alamat tersebut, perangkat bisa mengirim dan menerima data melalui jaringan. Jadi, intinya implementasi IP address ini adalah memberikan alamat IP pada setiap perangkat agar perangkat bisa saling terhubung dan berkomunikasi di dalam jaringan atau internet. Nah, teman-teman, jadi dari penjelasan dan gambar tersebut bisa dipahami bahwa IP address sangat penting dalam jaringan komputer. Tanpa IP address, perangkat seperti komputer, HP, dan laptop tidak bisa saling mengenali dan tidak bisa bertukar data. Nah, ingat ya, bahwa IP address ini adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat di jaringan. Dengan adanya IP address, perangkat dapat terhubung, mengirim data, dan menerima data melalui jaringan atau internet. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman paham. Jika dirasa penjelasan kecepatan, mungkin teman-teman bisa mengulang kembali dan akhirnya bisa memahami materi itu.
atau penjelasan tersebut. Jadi, terima kasih teman-teman. Saya tutupi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.